Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Julius Robert Oppenheimer menjadi salah satu orang yang paling berpengaruh di abad ke-20. Ia dikenal sebagai Bapak Bom Atom. Sebagai direktur di Manhattan Project, Oppenheimer menemukan senjata baru yang mengubah wajah dunia untuk selamanya. Terlepas dari jasa besarnya dalam mengakhiri Perang Dunia Kedua, karir Oppenheimer berakhir ironis. Ia dijatuhkan dan dicap sebagai pengkhianat oleh Amerika. Orang yang berperan paling besar dalam kejatuhan Oppenheimer adalah Louis Strauss. Sebelum kita masuk ke video, Mimin mau special shout out buat Bro @pasupati dan Sis @pinpin4682 atas supportnya untuk channel ini. Thank you ya buat super thanks-nya. Semoga hal yang baik kembali ke kalian semua. Oke, simak sampai habis ya. Today, the United States stockpile of atomic weapons. I will repeat. Pada tahun 1946, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman menunjuk Louis Strauss sebagai satu dari 5 komisaris di Atomic Energy Commission atau AEC yang baru dibentuk. Itu adalah komisi untuk mengembangkan teknologi atom sebagai lanjutan dari Manhattan Project. Lalu siapa itu Louis Strauss? Louis Strauss adalah pria kelahiran tahun 1896 di Charleston, Virginia Barat. Orang tuanya adalah imigran Yahudi dari Jerman. Ia memiliki ketertarikan pada fisika, namun resesi di tahun 1913 menghancurkan bisnis sepatu ayahnya. Ia terpaksa menghentikan pendidikannya dan menjadi penjual sepatu keliling. Saat Perang Dunia Pertama, ia menjadi asistennya Herbert Hoover, yang nantinya akan menjadi Presiden Amerika Serikat ke-31. Setelah perang, ia membanting setir ke Wall Street, di mana ia meraih kesuksesannya dan menjadi salah satu pemodal di Wall Street. Kedua orang tuanya meninggal akibat kanker, maka pada tahun 1937 ia mendirikan Rosa Strauss Memorial Fund untuk mendanai pengembangan teknologi radiasi dalam pengobatan kanker. Aktivitas filantropinya ini membangun hubungan yang dekat dengan banyak fisikawan yang mengerjakan fisi nuklir, seperti Leo Szilard dan Ernest Lawrence. Kemudian ia mengerjakan pekerjaan administratif di US Navy selama Perang Dunia Kedua. Di penghujung Perang Dunia Kedua, dalam pemerintahan Truman, ia naik pangkat jadi seorang komodor. Pengaruhnya semakin besar setelah perang berakhir. Ia merekomendasikan uji coba bom atom terhadap sejumlah kapal perang modern. Maka dilakukanlah Operation Crossroads pada tahun 1946. Dan pada Oktober 1946, Truman menunjuknya sebagai satu dari 5 komisaris pertama AEC. Langkah pertama yang Strauss ambil di AEC adalah mendorong komisaris yang lain untuk melakukan pemantauan ketat terhadap aktivitas atom luar negeri. Ini adalah langkah yang rasional, mengingat perang dominasi dengan Soviet baru dimulai. Secara rutin, pesawat WB-29 Super Fortress lepas landas untuk mendeteksi unsur radioaktif di atmosfer. Beberapa hari setelah Soviet untuk pertama kalinya sukses melakukan uji coba bom atom RDS-1 pada Agustus 1949, pesawat WB-29 berhasil menemukan bukti tes tersebut di atmosfer. Menyadarkan mereka bahwa Amerika bukan lagi satu-satunya negara yang memiliki kekuatan baru itu. Strauss dengan penuh semangat mendorong Amerika untuk membuat program untuk mengembangkan bom yang lebih dahsyat agar Amerika tetap dominan. Maka dibuatlah program bom termonuklir atau bom hidrogen yang daya hancurnya ratusan kali lipat dari Little Boy dan Fat Man yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki.
Tentu saja hal ini ditentang oleh Ketua Penasehat Umum AEC, yaitu Oppenheimer, yang sudah trauma dan tersiksa oleh rasa bersalah. Ia takut bahwa bom hidrogen akan membuat Perang Dingin menjadi ancaman ekstrim. Namun pengaruh Strauss melebihi Oppenheimer. Sehingga pada 31 Januari 1950, Presiden Truman mengumumkan keputusan untuk mengembangkan bom hidrogen. Kurang dari 3 tahun kemudian, Amerika meledakkan Ivy Mike, bom hidrogen pertamanya. Namun kemenangan ini tidak berlangsung lama. Hanya berselang 10 bulan, Soviet meledakkan Tsar Bomba, yang jauh lebih dahsyat. Pada Juni 1950, Strauss sempat keluar dari AEC untuk menjadi penasehat keuangan bagi keluarga Rockefeller. Namun pada Juli 1953, Presiden Eisenhower menariknya kembali ke AEC, kali ini sebagai seorang chairman. Strauss setuju dengan penawaran Eisenhower tersebut, namun dengan satu syarat, Oppenheimer harus dikeluarkan dari komite. Sekali menentang Strauss, ia akan menganggap kamu bodoh. Tapi jika kamu terus-terusan menentangnya, maka kamu akan dianggap sebagai pengkhianat. Seperti yang terjadi pada Oppenheimer. Ia terus-terusan menentang wacana Strauss. Kebencian membuat Strauss menggali masa lalu Oppenheimer. Ia menemukan bahwa Oppenheimer merupakan afiliasi komunis sebelum Perang Dunia Kedua dan mulai mencurigainya sebagai mata-mata Soviet. Dalam hitungan hari, Oppenheimer kehilangan Q clearance-nya. Itu adalah izin akses file sensitif dan rahasia di AEC. Citra Oppenheimer mulai bergeser dari seorang pahlawan nasional menjadi ancaman keamanan nasional. Strauss memanfaatkan kenalan orang medianya untuk menerbitkan cerita yang menyimpang tentang Oppenheimer. Juga menekan Direktur FBI J. Edgar Hoover untuk menyadap telepon Oppenheimer. Dan pada akhir tahun 1953, izin keamanan Oppenheimer dicabut. Tidak terima dengan keputusan ini, Oppenheimer melakukan banding. Maka diadakan sesi dengar pendapat pada April 1954. Namun sesi ini timpang. Pengacara Oppenheimer tidak dapat mengakses materi rahasia. Meskipun tidak menemukan bukti bahwa Oppenheimer terlibat dengan komunis ataupun aktivitas spionase, namun upaya bandingnya ini tetap gagal mempertahankan izin keamanannya. Sekarang Oppenheimer secara resmi di blacklist. Seiring berjalannya waktu, terungkap banyak bukti ketidakadilan dalam proses yang dialami oleh Oppenheimer. Sebaliknya, bukti kesetiaannya kepada Amerika semakin mendapatkan perhatian. Analisa lebih lanjut terhadap arsip KGB mengkonfirmasi bahwa meskipun Intel Soviet berkali-kali mencoba merekrutnya, namun Oppenheimer tidak pernah terlibat dalam kegiatan spionase. Ia juga memecat beberapa orang dari Manhattan Project yang ketahuan merupakan simpatisan Soviet. Strauss berhasil menghancurkan pria ini. Namun karma itu nyata. 5 tahun kemudian, saat menjadi calon sekretaris perdagangan Amerika Serikat, ia mendapatkan penolakan dari beberapa senator seperti Clinton Anderson dan Gil McKee yang mengetahui perlakuannya terhadap Oppenheimer. Strauss akhirnya merasakan rasanya dibuang setelah gagal dan tidak pernah lagi mendapatkan tempat di pemerintahan. Karir politiknya telah tamat. Ia fokus pada kegiatan filantropi hingga akhir hayatnya.